Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nasyarwan dengan nomor stambuk 130202300185. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang prinsip metode bisection. Metode bisection adalah teknik numerik yang sederhana dan efektif untuk menemukan akar dari suatu fungsi dalam interval tertentu. Prinsip dasarnya mengandalkan teorema nilai rata-rata atau teorema Bolzano yang menyatakan bahwa jika suatu fungsi kontinu fx memiliki tanda yang berbeda pada dua titik ujung interval AB, yaitu fa dan fb, memiliki tanda yang berlawanan, maka terdapat setidaknya satu akar di antara A dan B. Proses dimulai dengan memilih interval AB yang memenuhi kondisi ini, lalu menghitung titik tengahnya C sama dengan A tambah B per 2 sebagai perkiraan akar. Nilai fungsi di tengah Fc kemudian dievaluasi. Jika titik emma kalau ketingnya, misal terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nasyarwan dengan nomor stambuk 130202300185. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang prinsip metode bisection. Metode bisection adalah teknik numerik yang sederhana dan efektif untuk menemukan akar dari suatu fungsi dalam interval tertentu. Prinsip dasarnya mengandalkan teorema nilai rata-rata atau teorema Bolzano yang menyatakan bahwa jika suatu fungsi kontinu fx memiliki tanda yang berbeda pada dua titik ujung interval AB, yaitu A dan FB memiliki tanda yang berlawanan, maka terdapat setidaknya satu akar di antara A dan B. Proses dimulai dengan memilih interval AB yang memenuhi kondisi ini, lalu menghitung titik tengahnya. C sama dengan A tambah B per 2 sebagai perkiraan akar. Nilai fungsi di titik tengah Fc kemudian dievaluasi. Jika Fc sama dengan 0, maka C adalah akar persis, dan metode ini berhenti. Namun, jika Fc bukan sama dengan 0, tanda Fc dibandingkan dengan Fa atau Fb untuk menemukan subinterval baru yang masih mengandung akar, kemudian interval diperbarui menjadi AC atau CB sesuai hasil evaluasi. Proses ini diulang hingga perbedaan antara A dan B cukup kecil atau sampai nilai fungsi mendekati 0 dalam batas toleransi tertentu. Meski metode bisection lambat dibandingkan teknik lain seperti metode Newton-Raphson, kelebihannya adalah selama fungsi memiliki tanda berlawanan di ujung interval, metode ini pasti konvergen ke akar. Namun, metode ini terbatas pada kasus di mana tanda fungsi di ujung interval berlawanan, sehingga kurang cocok jika fungsi tidak memenuhi syarat ini. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke saudara Akmal. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Nabi Hiril Asrul dengan NIM 13020230199. Di sini saya akan menjelaskan metode biseksi dengan fungsi x pangkat 3 kurang 4 kali x kurang 9. Bisa dilihat di sini batas bawah Excel sama dengan 2, batas atas XU sama dengan 3. Error toleransi memberhentikan program pada saat ini tertentu. Error relatif mengetahui jarak antara batas yang telah dicari dengan batas sebelumnya. XM0 sama dengan 1 menaruh nilai untuk XM atau titik tengah. Iterasi sama dengan 0 menaruh jumlah iterasi yang dilakukan. Bisa dilihat sini outputnya. Lanjut ke metode bisection. Pengkondisian jika error relatif lebih besar dari error toleransi.
maka iterasinya akan bertambah. Eh, ini dia rumus mencari titik, yaitu XM sama dengan XL tambah XO per 2. Hasil dari batas-batas yang telah dicari, itu F lower sama dengan fungsi XL, F middle sama dengan fungsi XM, F upper sama dengan fungsi XO. Hmm, kemudian menaruh pengkondisian jika titik tengah sama dengan 0, maka program akan berhenti dan telah ditemukan akarnya. Jika belum, maka F lower kali F middle lebih kecil dari 0 dan memperbarui nilai XU menjadi nilai XM atau nilai XL sama dengan XM. Ini dia menghitung error relatif. Error relatif sama dengan ABS SM kurang XM0 per XM0 sama dengan XM. Ini dia memanggil perintah di atas yang telah dibuat. Lalu kita run. Ini dia hasilnya. Oke, sekian dari saya. Oke. Hai, perkenalkan nama saya Ilham Maulana Kasuri dengan NIM 130 2023 0212. Saya dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi dari penjelasan teman-teman saya yang sebelumnya, yaitu tentang metode iterasi. Baik, sekarang sudah ada program yang telah kami kelompok 4 buat. Saya akan menjelaskan per baris. Dari baris 7 ke 8 adalah fungsi dari metode iterasi. Fungsi berikut dia itu menginclude GX, di mana fungsi iterasi itu menggunakan X sama dengan GX. Cara merubah dari fungsi yang sebelumnya, dari teman-teman saya yang menjelaskan, di mana fungsinya adalah fx sama dengan x pangkat 3 kurang 4x kurang 9. Cara ubahnya ialah dengan merubah dari fungsi tersebut menjadi x pangkat 3 kurang 4x kurang 9 sama dengan 0. Kemudian kita merubahnya menjadi dengan cara memindah ruaskan min 4x kurang 9 ke ruas kanan. Menjadi x pangkat 3 sama dengan 4x tambah 9. Kemudian dari hasil tersebut kita mengakar tigakan masing-masing ruas. Menjadi x sama dengan akar 3 4x tambah 9. Kemudian kita merubahnya ke bentuk gx menjadi gx sama dengan akar 4x tambah 9 per x, di mana hasil tersebut dapat kita lihat pada fungsi yang dalam fungsi program yang telah kami buat. Saya akan jelaskan kenapa di sini menggunakan double, karena pada metode iterasi hasil yang kita atau nilai-nilai dalam metode iterasi ini akan berbentuk desimal, sehingga kita harus menaruh double atau bisa juga menggunakan float. Namun dalam kasus metode iterasi kita menggunakan double karena nilai desimalnya itu bisa panjang sekali. Jadi kita menggunakan double. Kemudian kita masuk ke fungsi main-nya pada baris 11 sampai 17, di mana yang pertama kita mendeklarasikan masing-masing nilai yang ada pada metode iterasi. Yang pertama ada x0 atau titik awal dari fungsi yang kita punya, ialah titik awalnya adalah 2. Di sini kita tulis 2,0. Kemudian ada error toleransi. Pada error toleransi ini, kita menaruh seperti tanda untuk berhenti, agar programnya berhenti. Karena kalau kita tidak menaruh error toleransi, maka programnya akan jalan terus-terus menerus. Maka di sini kita menaruh error toleransi pada batas 0,00001 agar programnya berhenti pada nilai berikut, atau mungkin kurang dari nilai berikut, atau bukan, atau lebih dari nilai berikut agar berhenti. Kemudian ada error relatif.
Error relatif digunakan untuk agar mengetahui jarak antara titik atau batas yang kita telah temukan dengan batas yang sebelumnya, agar menjadi perbandingan untuk programnya bertambah terus. Kemudian di sini ada iterasi, kita menggunakan tipe data integer karena pada iterasi ini kita hanya menaruh berapa banyak iterasi yang telah kita lakukan. Seperti itu. Kemudian di sini ada nilai X1, di mana X1 ini adalah nilai batas yang telah kita temukan, atau nilai batas baru yang telah temukan. Kemudian pada baris 21 sampai 22 merupakan output yang akan sebentar tertampil jika kita run programnya. Kemudian pada baris 25 hingga 38, ini adalah algoritma dari metode iterasi. Untuk pada baris 25 ke 26, di sini kami menaruh pengkondisian agar iterasinya terus bertambah, di mana pengkondisiannya adalah jika error relatifnya lebih dari error toleransi, maka iterasinya akan bertambah terus. Dan jika kurang dari, maka programnya akan berhenti. Kemudian pada baris 29 ialah menghitung nilai X barunya dengan cara G kali X0, di mana G tadi adalah fungsi yang telah kita rubah, ialah 4X tambah 9 per X, dan X0-nya nilainya 2. Itu adalah menghitung rumus untuk mencari nilai uh, batas barunya. Kemudian di sini untuk uh, rumus error relatif pada baris 32, di mana X baru kurang X lama dibagi X baru. Dan pada baris 35 berikut adalah merupakan uh, output nilai-nilai dari iterasi yang telah dilakukan. Kemudian setelah melakukan semuanya itu, kita memperbarui nilai X lama menjadi X baru pada baris 38. Pada baris 41 merupakan output dari akar yang telah ditemukan, yaitu X1, dan program akan mengembalikan lagi ke 0. Baik, saatnya kita run. Berikut adalah hasil dari metode iterasi yang kelompok 4 telah lakukan. Di mana pertama ada iterasi pertama di mana nilainya 2, nilai X-nya itu sama dengan 2,91548 didapat dari rumus tadi, di mana nilai X sama dengan di mana nilai X1 sama dengan G kali X0. Kemudian ada relatifnya dari yang dari X awal, titik awal ke baru itu dia 0,314008. Hal tersebut dilakukan berulang kali sampai iterasi ke-9. Dia stop di uh, 2.78447E006 atau yang hasilnya itu sama dengan 2,78447 dikali 10 pangkat 6. Di mana hasilnya itu adalah adalah 0,00002784447, di mana hasil ini kurang dari hasil di mana hasil ini kurang dari error toleransi yang telah kita temukan sehingga program berhenti pada iterasi ke-9. Dan kita menemukan hasil X atau akarnya ialah 2,70653, di mana hasil ini sama dengan metode biseksi yang saudara Akmal telah lakukan. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang uh, perbandingan antara metode biseksi dan metode iterasi. Saya menemukan ada 4 perbedaan antara metode biseksi dan metode iterasi. Yang perbedaan yang pertama ialah dari pendekatannya. Kalau metode bagi dua, dia berbasis interval dan juga menggunakan pendekatan bagi dua atau yang biasa disebut dengan divide and conquer, di mana metode biseksi ini bekerja dengan membagi interval menjadi dua bagian
dan memilih subinterval yang mengandung akar. Lalu, batas intervalnya diperbarui agar lebih mendekati akar dari setiap iterasi. Untuk rumus yang digunakan pada metode biseksi ialah rumusnya titik tengah sama dengan batas bawah tambah batas atas bagi 2. Pada metode iterasi, dia mengubah persamaannya menjadi bentuk iteratif. Dia mengubah fungsi fx dan fx sama dengan 0 menjadi x sama dengan gx. Lalu, nilai awal titik awalnya digunakan untuk menghitung nilai selanjutnya secara iteratif atau secara berulang. Rumus yang digunakan ialah x baru sama dengan gx lama hingga mendekati akar. Perbedaan yang kedua ialah syarat konvergensi. Kalau metode biseksi, konvergennya dijamin, namun kecepatannya itu rentan lambat. Maksudnya, pada metode biseksi, dia itu selalu konvergen jika fx-nya kontinu, bernilai kontinu pada interval dan terdapat perubahan tanda di interval tersebut. Kemudian, kecepatannya juga relatif lambat dibanding dengan metode yang lain. Namun, metode biseksi ini juga dia konsisten dan juga andal. Pada metode iterasi, tidak selalu konvergen dan lebih cepat dibanding dengan metode bisection. Maksudnya, pada metode iterasi, hanya akan konvergen jika fungsi gx memenuhi kondisi tertentu. Jika kondisi tidak terpenuhi, metode ini dapat divergen. Untuk kecepatannya lebih cepat dibanding dengan metode bagi 2 seperti yang kita lihat pada percobaan program yang telah kelompok 4 buat. Kalau untuk metode bisection-nya dia iterasinya sampai dengan 16, sedangkan untuk metode iterasinya cuma sampai 9. Disitulah terdapat perbedaan. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu kondisi awalnya. Kalau metode biseksi, kondisi awalnya dia memerlukan interval, yaitu interval batas bawah dan batas atas, di mana fungsi ini akan mengalami perubahan tanda. Kalau metode iterasi, dia itu hanya membutuhkan titik awal saja atau hanya satu titik. Kemudian ada perbedaan yang terakhir atau perbedaan yang keempat ialah dari karakteristik implementasinya. Kalau metode bagi 2 itu sederhana dan tidak memerlukan turunan. Sedangkan untuk karakteristik implementasi metode iterasi, itu tergantung pada pemilihan bentuk GX yang tepat dan juga analisis turunan yang sangat dibutuhkan. Itulah beberapa dari perbandingan yang saya temukan pada dua metode. Semoga dapat bermanfaat bagi yang nonton dan juga mohon maaf jika ada kesalahan yang saya ucapkan atau teman kelompok saya ucapkan. Saya akhiri penjelasan ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Apa lagi? Akar di antara A dan B. Salah. Udah ya. Oke, lanjut. Lama kali, Bah. Nah, ya saya tahu, sama cepat selesai saya tahu, tapi santai, relax. Oke, let's start again. Oke, ini sudah mulai low bed. Mana? Oke, kita iterasi. And conquer.